Halo, saya Reza Livia dari kelas TKV 2023A dengan NIM belakang 035. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas satu objek estetis dengan prinsip-prinsip estetika terapan. Dan objek yang akan saya bahas kali ini adalah sikat gigi. Ya, kenapa sih kok sikat gigi? Apa ya kira-kira? Menurut saya sikat gigi itu merupakan objek yang cukup penting dalam kehidupan. Walaupun pasti banyak orang-orang dan kalian pasti yang menonton itu merasa sikat gigi itu barang yang remeh loh gitu. Pasti orang semuanya punya gitu. Tapi walaupun fungsi sikat gigi ya itu cuma untuk membersihkan gigi, tapi kita semua sudah pasti sadar dong bahwa kesehatan mulut dan gigi itu sangat berpengaruh untuk kesehatan seluruh tubuh kita. Bukan cuma kesehatan sih, kadang kita juga akan merasa risih gitu kalau belum sikat gigi. Itu kan kadang was-was gitu, gimana ya, bau nafasku, kalau orang lain gak sikat gigi kan kita juga ngerasa risih gitu, gak enak, gak nyaman dengan orang yang lain gitu. Dan kalau kalian pada zaman sekarang ya, pada 2024 kalian gak sikat gigi, itu menurutku sangat ketinggalan zaman. Karena kalian harus tahu bahwa kesadaran orang untuk kebersihan gigi mulut itu udah ada sejak 3500 tahun yang lalu. Itu dimulai dari bangsa Babilonia dan bangsa Mesir yang membuat sikat gigi dari ranting yang mereka gigit-gigit sehingga seratnya itu keluar, dan mereka gunakan itu untuk sikat gigi. Dan sampai sekarang itu masih digunakan, yang kita biasa sebut dan kita kenal sebagai siwak. Selain siwak, ada juga bangsa Eropa yang memilih untuk membersihkan mulut dan bagian giginya itu dengan spons atau kain yang mereka basahi dengan air garam. Dan pada abad ke-15, bangsa Tionghoa mulai membuat sikat gigi dari stik yang terbuat dari bambu dan sikat yang terbuat dari bulu babi atau bulu hewan. Dan menurutku itu merupakan satu cikal bakal dari sikat gigi, model sikat gigi yang kita pakai sampai sekarang, yaitu yang ada gagangnya seperti ini dan ada sikat di ujungnya. Dan pada tahun 1780 ada orang bernama William Addis itu membuat sikat gigi dari tulang binatang dan juga bulu hewan. Tapi karena kesulitan pastinya mencari tulang binatang, pada akhirnya mereka membuat sikat gigi yang terbuat dari plastik dan bulunya tuh terbuat dari nilon. Yaitu mungkin adalah kebanyakan komposisi dari sikat gigi di zaman sekarang. Lalu kita masuk pada prinsip estetika terapan untuk sikat gigi. Yang pertama ada maximum effect for minimum mean. Menurut Pak Paul Hecker, manusia itu cenderung suka melakukan sesuatu itu dengan usaha yang sedikit tapi hasilnya yang sangat memuaskan, dalam kata lain efisien ya. Menurut saya dalam hal ini sikat gigi itu sangat efisien untuk membersihkan area mulut dan gigi-gigi, karena dengan gagang yang panjang dengan bentuk lekukan seperti ini itu sangat mudah untuk menjangkau bagian mulut terdalam, dan dengan bulu-bulunya yang halus itu dapat membersihkan di sela-sela gigi yang itu sangat sempit. Dan juga genggaman ini dan barangnya itu sangat ringan dan itu sangat mudah untuk melakukan manuver-manuver di gigi atau di dalam mulut. Lalu ada prinsip yang kedua, yaitu unity in variety atau kesatuan dalam keberagaman. Apa sih maksudnya itu? Jadi sebagai manusia kita menggunakan indera penglihatan. Kita itu melihat sesuatu yang sama bentuknya, warnanya, fungsinya, itu kita akan mengelompokkan benda-benda tersebut itu ke dalam satu kategori. Contohnya ya, kalau sikat gigi ada sikat elektrik,
sikat gigi buat bayi, buat anak kecil, terus yang sikat gigi biasa, terus ada lagi yang double sided. Itu gak ngerti sih gimana caranya, tapi kita sebagai manusia itu akan bilangnya itu sikat gigi. Jadi walaupun berbeda-beda namanya, tapi bentuk dan fungsi warna ukurannya sama, kita akan tetap menyebutnya itu sikat gigi, karena ya fungsinya semua mereka sama untuk membersihkan gigi. Walaupun ya seperti travel toothbrush yang bisa dilipat itu kan digunakan untuk di kondisi tertentu. Dan juga sikat gigi anak kecil kan kita pakai kalau waktu kita masih kecil, karena gigi kita belum selengkap sekarang dan mulut anak kecil juga kecil. Lalu yang ketiga ada prinsip Maya. Prinsip Maya itu singkatan dari Most Advanced Yet Acceptable. Prinsip ini dikenalkan oleh Bapak Raymond Loewy, salah satu desainer terkenal pada abad 20. Raymond Loewy itu percaya bahwa para konsumen itu dibagi menjadi dua kubu. Sisi pertama ada yang ingin atau kepo gitu dengan perubahan, atau mereka penasaran akan hal baru. Lalu ada sisi kedua, yaitu yang juga takut gitu dengan perubahan. Tapi kita tahu bahwa evolusi desain itu akan tetap terjadi. Maka menggunakan desain yang sudah ada atau familiar itu akan membuat konsumen itu lebih merasa nyaman. Tapi tentunya seiring berjalannya zaman kita akan menemukan hal-hal baru, seperti bahan-bahan pokok untuk penggunaan dan pembuatan sikat gigi itu bisa diganti. Yang darinya tadi itu tulang dan bulu hewan, sekarang sudah menjadi serba sintetis seperti plastik dan nilon. Lalu ada prinsip keempat, yaitu optimal match atau keselarasan indera. Jadi suatu produk desain itu harus bersifat multimodal, artinya dapat dirasakan atau merangsang indera-indera pada manusia. Contohnya kalau pada sikat gigi tuh ini. Pertama, kita melihat dengan mata. Warna-warna sikat gigi tuh banyak, ada pink, biru, dan bahkan ada coraknya. Dan bentuk-bentuknya pun bervariatif. Beda dengan sikat gigi dewasa dan sikat gigi anak kecil, dimana kalau kita lihat sikat gigi anak kecil itu lebih warna-warni dengan corak kartun, itu akan menggugah selera mereka dan membuat mereka lebih bersemangat untuk sikat gigi. Dan bulu-bulu sintetis dan sikat yang halus itu saat digunakan itu terasa nyaman di mulut. Kalau misalkan kita pakai sikat yang kasar, itu kayak sakit dan kadang berdarah. Itu experience yang sangat tidak nyaman. Jadi dengan kedua indera tadi, seperti penglihatan kita dengan warna dan indera peraba kita, sensitivitas kita terhadap tekstur, itu sangat berpengaruh. Dan iya, itu tadi semua merupakan pembahasan prinsip estetika terapan dari objek estetis berupa sikat gigi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi.